Safhah Tasi'ah halaman 9. Number 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-sya'ir. Itu di tengah ya, bil wasat. Wa qala asy-sya'ir. Berkata syair, seorang penyair. Artinya satu syair yang judulnya ini tentang al-haya, sopan, malu, rasa malu. Idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha. Idza lam takhsha, apabila kamu tidak khawatir. Takhsha itu khawatir atau takut. Apabila kamu tidak takut akibatal layali, akibat malam, maksudnya gelapnya malam. Kalau kamu tidak takut gelapnya malam, walam tastahi, dan kamu tidak malu, pasna ma tasya, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Ini sebenarnya istidraj, artinya melanjur. Bila kada tahu disupan, ayo ulah, napa hendak ikan. Seolah begitu. Artinya rasai menjadi manusia yang kada tahu dimalu. Orang yang kada tahu disupan, akhirnya nanti terkucil dari teman-teman, terkucil dari masyarakat. Ya, bagi orang yang tidak tahu menau, bagi orang yang kada tahu disupan, akhirnya nanti rezeki jauh. Kalau sudah orang tidak suka dengan kita, maka rezeki berarti jauh. Kemarin sudah diterangkan bahwa rezeki ini datang dari berbagai penambang, dari dalam tanah, dari bawah laut, dari mana-mana. Kalau tambang, kita mendapatkan rezeki dari tambang, emas dan sebagainya. Kalau kita mendapatkan rezeki ya dari alam, kebun, sawah, maka kita harus belajar bagaimana berkebun yang baik, bagaimana menjadi petani yang baik. Begitu juga kalau di laut. Nah, sekarang kita harus sadar bahwa kita ini kenapa belajar akhlak? Karena terbanyak manusia, terbanyak orang hamba Allah ini mendapatkan rezeki adalah dari manusia. Mendapatkan rezeki adalah dari manusia, itu yang terbanyak. Seperti orang berdagang. Berdagang bakso kah, berdagang apa, pintol, semuanya mengharapkan orang yang datang membeli. Maka kita diperlukan akhlak. Jadi peran akhlak yang utama adalah supaya kita bisa disukai orang. Orang suka sama kita, berarti orang akan banyak mendekati kita. Kalau kita berdagang dengan akhlak mulia, maka kita akan banyak yang datang. Akhlak yang mulia bukan berarti kita sungguh-lungguh, gupuh begitu aja perilaku, tetapi sampai kepada pelayanan dan sebagainya. Seperti berpakaian harus rapi, berpakaian harus bersih, harus jangan bau. Nah, itu akhlak terus tuh. Ya. Sebagaimana juga idza lam tastahi, apabila kamu kada tahu disupan, kalau tidak tahu dimalu, berbuatlah sekehendak hatimu. Pasna ma syi'ta, berbuatlah sekehendak hatimu. Maka akibatnya nanti orang akan menjauh dari kita. Ya. Misalnya melayani, kalau berdagang, melayani orang dengan baik. Bagaimana membuat orang merasa
pingin kembali lagi membeli. Harus membuat begitu. Itulah perlunya kita belajar banyak tentang akhlak. Jadi yang dimaksud malu itu juga harus tahu. Jangan sampai aku malu naik mimbar. Saudara, aku supan, aku malu naik mimbar. Itu tabalik. Yang betul itu malu kalau sampai tidak pernah naik mimbar. Nah, balik. Aku malu, aku supan berbaju hanyar, memakai baju yang baru, aku malu. Itu terbalik. Yang betul itu kita malu kalau tidak dipakai baju baru sudah, dapat rezeki bagus sudah, baru beli, kok tidak dipakai? Maka kita harus malu kalau sampai tidak dipakai, balik begitu. Sama kalau sudah berilmu. Sudah berilmu biar sedikit. Amalkan ilmu. Seperti berbuat berani. Maka berani membantu orang. Ada pernah, tapi itu bibinian, melihat orang membawa beras berkarung, beberapa karung gitu, pakai sepeda saja, yang membawa orang tuanya, orang tua gitu. Roboh di jalan, rebah sepedanya, sehingga berhamburan karung-karung. Si wanita tadi muda, ada di dekat itu, tidak membantu. Ditanya orang, kenapa kamu diam aja tidak membantu? Aku supan. Nah, apa supan apa? Malu membantu. Wah, itu tak balik. Harus malu tidak membantu. Malu kalau sampai tidak membantu. Makanya perbandingannya kata Nabi, kalau sampai orang di samping rumah kita ada kelaparan, kita tidak tahu menau, maka kita termasuk golongan orang yang di luar hamba, di luar hamba Nabi, di luar umat Nabi, orang yang tidak tahu menau dengan jirannya, dengan sampingnya yang kelaparan. Sama itu. Jadi meletakkan malu supan itu harus pandai-pandai. Malu kalau sampai minta makan, badan nanti besar. Ini kalian nanti besar badan, sudah sana sini, sudah berbulu, sudah sana sini, ketiak berbulu, kepala berbulu, kantut berbulu. Nah, kan? Nah, apalagi yang kada berbulu, masih aja minta sama orang tua, malu dong, malu dong. Ya. Orang yang memupuk dirinya hanya pikirannya minta, nanti di akhirat nanti akan nampak. Orang yang pikirannya hanya minta, di akhirat nanti dia berjalan wajahnya tanpa daging, berasap karena terbakar. Wajahnya hanya tengkorak. Bayangkan. Karena apa? Dianggap oleh Allah kada tahu di malu. Muhanya tuh kandal. Di dunia kandal.
tebal muka, tidak tahu dimalu. Paling dibenci oleh Allah minta. Maka orang yang pikirnya hanya minta-minta, di akhirat nanti wajahnya hanya tengkorak yang berasap, terbakar dagingnya. Itu bahayanya. Pala wallahi ma fil aishi khairun. Pala, maka janganlah. Wallahi demi Allah, ma fil aishi, tidak dianggap kehidupan bagi seseorang yang apabila khairunnya tidak ada. Ya. Ma fil aishi, tidak ada pada kehidupannya kebaikan. Orang yang kada tahu disupan, kada tahu dimalu, itu namanya ma fil aishi khairun. Tidak ada dalam hidupnya itu kebaikan. Orang yang tidak tahu dimalu dianggap tidak ada kebaikan bagi dirinya. Berarti apa? Berarti seumur hidupnya tidak ada pahala. Tidak dianggap berpahala, tidak dianggap sama sekali tidak ada pahala, karena dia apa? Tidak tahu malu. Ma fil aishi khairun, ya. Itu orang yang tidak tahu malu. Walad dunya idza zahabal haya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia, ya. Idza zahabal haya, apabila tidak punya malu. Bila tidak punya malu di dunia saja, dia tidak ada artinya. Di dunia tidak bisa mendapatkan bahagia. Karena orang yang suka malu, itu segalanya nanti tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Orang yang tidak ada baiknya tidak ada dalam pergaulan dunia. Orang tidak mau berteman dengan dia. Tidak berteman, jauhlah rezeki. Ya. Makanya latih berdisiplin. Apa yang sudah baik jangan dibuat tidak baik. Insya Allah hidup kita berkah. Ya. Jadi pala wallahi ma fil aishi khairun. Wallahi demi Allah tidak ada kebaikan dalam hidup bagi orang yang kada tahu disupan. Walad dunya idza zahabal haya, dia tidak akan mendapatkan surga dunia, kebahagiaan di dunia bagi yang tidak tahu dimalu. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin. Ya'ishul mar'u, seseorang bisa hidup dengan nyaman mastahya apabila dia pandai malu. Di mana meletakkan malu? Ya. Kita keluar kamar harus malu dong kalau sampai tidak berpakaian. Berpakaian saja, kalau pakaiannya lusuh, pakaiannya bau, pakaiannya robek, malu dong. Harus diperbaiki. Makanya dalam etika, ya ingat nih, dalam akhlak internasional, seseorang itu dianggap tidak berakhlak, tidak beretika apabila dia memakai baju pakaian yang robek itu apa, rabit, ya. Maka kita boleh memakai itu, tetapi ditambal dahulu, dijahit dahulu, jangan dibiarkan robek berjalan kita di luar rumah. Berarti apa? Usahakan jangan ikut rabit lintuhut. Banyak kan sekarang yang berjalan lintuhutnya rabit. Ya, lebih baik potong sama sekali.
Jangan ya bangga dengan celananya utuh sampai ke mata kaki, tapi dirobek lintuhutnya, lututnya. Nah, itu enggak disukai Nabi. Etika dunia juga tidak menyukai itu. Jadi ya'isul mar'u mastahya bi khairin. Wa yabqal 'udu ma baqiyal liha. Hidupnya manusia ya kalau tidak malu, kan tahu dimalu, maka tidak ada anggapan dia itu baik. Wa yabqal 'udu, sebagaimana kuatnya udu batang pohon ya. Udu itu batang pohon. Ma baqiyal liha, selama utuh kulitnya. Nah, itu perbandingannya. Orang yang tidak tahu dimalu itu seperti pohon yang tidak ada kulitnya. Maka dia bila ada kulitnya membalut pohon itu, maka pohon itu terlihat indah, terlihat tidak akan mati, subur. Maka manusia juga dibalut. Nah kan, manusia ini dibalut oleh rasa malu. Bila orang hidupnya kada tahu dimalu, maka seperti pohon yang kulitnya terkoyak ya. Maka tidak ada kehidupan yang baik bagi dirinya. Wa kana sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah meridainya, ya tamassalu bihadzal baiti katsiran. Beliau selalu mengatakan syair ini ka'anni ara man la haya alahu wala amanata wastal qaumi uryanan. Ujar Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau berkata, ini ka'ani, bahwasanya aku seperti melihat man la haya alahu. Aku seperti melihat orang yang kada tahu disupan itu, jasidin wala amanata. Orang yang kada tahu disupan itu, dia tidak mempunyai kepercayaan. Maksudnya orang yang kada tahu disupan itu tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak tahu malu, orang itu tidak bisa dipercaya. Maunya dia aja. Wala amanata wastal qaumi, tidak bisa dipercaya wastal qaumi, di tengah-tengah masyarakat, seperti hidupnya uryanan, telanjang. Jadi orang yang tidak bisa bersopan santun, tidak bisa meletakkan malu, maka Abu Bakar mengibaratkan orang ini adalah seperti berjalan telanjang yang tidak bisa dipercaya. Ya, poinnya yang penting, orang yang tidak tahu malu tidak bisa dipercaya. Ya. Wal haya'u yanqasimu ila salasati aqsamin. Rasa malu itu terbagi tiga macam. Salasati aqsamin. Haya'uka minallahi ta'ala. Satu adalah
harus punya rasa malu terhadap Allah. Rasa malu terhadap Allah. Wa haya'uka minan nas, dan punya rasa malu sesama manusia. Wa haya'uka min nafsika, dan rasa malu terhadap diri sendiri. Ya. Boleh kita balik, yang paling utama kita harus malu terhadap diri sendiri. Kalau sampai nanti aku miskin, aku malu terhadap diri. Kalau sampai aku tidak bisa dipercaya orang, aku malu terhadap diriku sendiri. Maka pelajari ilmunya bagaimana supaya rasa malu kita itu bisa kita letakkan pada tempatnya. Jadi 3 macam tadi, harus malu terhadap diri, harus malu terhadap sesama manusia, harus malu kepada Allah. Fa amma haya'uka minallahi ta'ala, adapun malu kamu terhadap Allah itu gimana? Fayakunu bimtisali awamirihi, artinya bi'ita'atihi amrihi. Rasa malu kepada Allah itu tandanya, cirinya adalah imtisalu awamirihi, melaksanakan awamirihi, perintahnya. Kalau sampai tidak melaksanakan perintah Allah, berarti kita tidak malu pada Allah. Utamanya salat 5 waktu. Itu bisa kita mengukur diri kita, apa kita ini punya rasa malu apa tidak terhadap Allah. Jadi bila kita tidak sembahyang 5 waktu, berarti kita sudah tahu siapa diri kita. Punya rasa malu apa tidak kepada Allah. Itu bisa mengukur. Wajtinabi nawahihi, dan ukurannya malu kepada Allah adalah ijtinabu nawahihi, menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Yang dilarang oleh Allah jauhi. Jangankan yang haram-haram, yang sia-sia saja, perbuatan sia-sia saja, itu harus dianggap membahayakan, dianggap tidak malu terhadap Allah. Oleh karena itu jangan hidup sia-sia, jangan hidup menyia-nyiakan waktu. Jadi itu aja poinnya. Kita dianggap malu kepada Allah apabila imtisalu awamirihi, mengerjakan yang disuruh, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan yang dilarang. Kedua, masih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istahyu minallahi azza wa jalla haqqal hayai. Nabi bersabda, istahyu, malulah minallah, malulah kepada Allah, haqqal haya, sebenar-benar malu. Faqila, ya Rasulullah, maka ditanya Rasulullah, pakaipa nastahi, pakaipa nastahyi minallahi haqqal haya, bagaimana malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, bagaimana caranya? Ujar sahabat. Qala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, man hafizar ra'sa wa ma wa'a, barang siapa yang menjaga
kepalanya, wama wa'a, dan isinya. Artinya barang siapa yang memelihara otaknya dan mengembangkannya, itu berarti dia sudah punya haya, berarti sudah punya rasa malu. Kalau dia biarkan tanpa diisi ilmu dan pengalaman, berarti dia kada tahu disupan. Diberi sudah, Allah sudah memberi kita otak, memberi kita pikiran, tetapi kita tidak mengisi dengan ilmu, tidak mengisi, berarti kita tidak malu kepada Allah. Diberi sudah, kok tidak dipakai? Maka ganjarnya apa? Yaumil akhir naru jahannam. Naru jahannam. Oleh karena itu di sini berarti Nabi menyuruh kalau kita benar-benar malu kepada Allah, berilmulah, kan? Belajarlah supaya jangan dianggap kada tahu disupan. Wal batna wa ma hawa, dan perut beserta isinya, hawa isinya. Kita diberi Allah kehidupan dengan cara mengisi perut. Kita diberi Allah roh hidup. Apabila perut diisi, maka isilah perut dengan yang baik-baik, ya. Kalau diisi dengan benda-benda haram, berarti kita tidak tahu malu kepada Allah. Wa taraka zinatal hayatid dunya, dan meninggalkan hiasan hidup di dunia, berarti kita tidak tahu malu juga. Ya, taraka zinatal hayat, meninggalkan hiasan hidup. Hiasan hidup ini apa? Akhlak. Akhlak yang menghiasi kita. Orang yang tidak berakhlak hidupnya, berarti dia taraka zinatal hayat. Dia meninggalkan hiasan dunia. Wa dzakaral mauta wal bila. Orang yang punya hakikat haya, yang benar-benar punya rasa malu, termasuk adalah zakaral mauta wal bila. Orang yang selalu ingat akan mati dan kebinasaan. Bila itu bisa bala, ya, bisa dibarisi bala. Di sini ditulis bila. Harus percaya bahwa kita akan mati. Maka apa? Isli dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hiduplah kita sebaik-baiknya seolah-olah kita itu hidup selamanya. Tetapi wa'mal li akhiratika, tetapi berbuat baiklah agar kita di akhirat nyaman, ya, karena kematian pasti datang. Kalau saya begini malah, kalau orang Pak Haji ingatlah di mati, kalau saya menjawab apa? Aku tidak mau ingat mati. Yang aku pikirkan bagaimana aku hidup sepanjang umur, bagaimana aku hidup selama mungkin di dunia. Itu yang aku pikirkan. Supaya apa? Aku berbuat baik banyak-banyak. Soalnya mati itu
ini datang sorangan aja. Karena kok ndak bisa dipungkiri. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti mati. Jadi kan enggak usah dibebayangkan dia apa akan mahimat. Yang dipikirkan berbuat baik aja. Bercari yang baik-baik aja, yang halal-halal aja. Berperilaku, berakhlak yang baik, itu aja yang dipikirkan. Berdoa, berusaha supaya umur panjang. Agar apa? Agar bisa berbuat baik. Soal mati biar situ datang sorangannya aja. Apa? Saya begitu waktu saya berpikir. Ini ada yang supaya ingat mati di atas kaguringan digantung tabala. Saya punya teman itu. Saya dulu ngaji tasawuf. Mengaji tasawuf di guru Jaini Gani yang Martapura tuh. Saya mengaji tasawuf sama beliau 1,5 tahun. Ada teman saya saking supaya jangan sampai lupa mati, dia gantung tabala, digantung. Kalau paget kata saya apa? Talinya putus, jatuh, langsung berbuat situ. Jadi yang dipikirkan yang paling penting adalah ibadah sebanyak-banyaknya, berbuat baik sebanyak-banyaknya, yang paling nas sebanyak-banyaknya. Itu yang penting. Ini banyak ingat mati, bercari kulir. Yang banyak gitu. Ingat mati kada perlu jua haji sugih. Kada perlu jua banyak berduit. Akhirnya makan aja sulit. Bersedekah ndak bisa. Apalagi berzakat, naik haji sulit, harap orang menaikkan haji. Nah, kan? Isli dunyaka, hiduplah di dunia. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu hidup selamanya di dunia ini. Ya, supaya na'mal di akhiratika, supaya kita berbuat untuk akhirat, berbuat aja di dunia yang baik-baik. Kita malu terhadap Allah, jangan sampai tidak melaksanakan perintahnya. Kita malu terhadap sesama manusia, jangan sampai menyakiti orang. Kalau bisa membahagiakan orang. Yang paling utama adalah malu terhadap diri kalau sampai hidup susah. Jangan sampai hidup susah. Petunjuknya apa? Supaya jangan susah. Belajar baik-baik, sekolah baik-baik, sampai setinggi-tingginya. Bekerja rajin-rajin. Sip sudah, kamu tidak akan susah. Cuma syaratnya apa? Amalkan ilmu yang diperoleh. Itu aja. Biar sarjana, biar apa, tapi tidak bisa melaksanakan ilmunya, nah, nonsen. Tidak ada gunanya. Ya. Saya jamin menurut pengalaman hidup saya sampai umur 70 ini, melihat, membandingkan dengan teman-teman saya sesama sekolah dahulu, teman-teman saya di masyarakat, di mana ternyata yang paling tidak susah hidup adalah orang yang berilmu dan melaksanakan keilmuannya. Ya, apalagi berilmu, sekolahnya tinggi, sip sudah. Insya Allah kamu. Apalagi sekarang kita pandir kemajuan Indonesia ini sudah dihiri itu apa? Orang negara-negara tetangga utamanya iri. Sampai-sampai negara Eropa pun iri terhadap Indonesia. Karena Indonesia punya masa depan yang hebat. Akan menjadi negara besar, negara yang berpengaruh di dunia.
tinggal kita mencalonkan ikut menikmati apa tidak nanti. Bicara 10-20 tahun akan datang. Kamu nih yang muda-muda akan ikut menikmati apa? Tidak. Yang bisa menikmati adalah orang yang berilmu, yang rajin mengamalkan ilmunya. Iktabaina huna awalan. Mari kita berdoa, konsentrasi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kosongkan pikiran, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam, kosongkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai kosongkan pikiran, kosongkan leher, kosongkan dada, kosongkan perut, kosongkan paha, kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.